Pengacara penggugat ijazah palsu Jokowi tantang KPU, KSP, dan staf khusus Presiden hadir di persidangan. Nah, terkait dengan gugatan Bambang Tri ini, ya, saya terus terang saja tidak begitu peduli dengan apapun hasil dari persidangan tersebut, apapun keputusannya, karena terus terang saja hampir semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia ini dalam lingkungan wilayah, lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung, ya, itu sudah sulit untuk dipercaya, kualitas keputusannya. Tapi tadi kita tidak punya pilihan. Para pencari keadilan di Indonesia nggak punya pilihan, harus melalui lembaga peradilan yang ada. Seandainya ada peradilan swasta, mungkin udah pilih peradilan swasta, tapi nggak ada. Harus melalui lembaga peradilan yang ada, yang akhirnya bermuara kepada Mahkamah Agung. Karena itu KPU juga kami tarik sebagai pihak tergugat, karena KPU juga melakukan kelalaian, telah menerima ijazah yang palsu sehingga bisa memuluskan seorang calon presiden, bakal calon presiden menjadi calon presiden begitu. Dan karena ada kelalaian bahwa dokumen yang diajukan calon presiden saat itu ya bakal calon dan kemudian ditetapkan calon, maka kami juga tarik pihak KPU sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab. Saya awalnya menduga saudara Bambang Tri ini termasuk orang gila, tapi setelah saya amati secara cermat, saya justru menyimpulkan dia ini nggak gila, tapi sangat waras. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti ini? Ini sebuah keadaan yang tidak bisa dianggap sepele. Ini persoalan serius. Ini persoalan negara, persoalan bangsa, persoalan rakyat. Apa yang harus dilakukan? Jokowi itu sama dengan SBY, adalah sama-sama produk daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pak Jokowi dan Pak SBY itu sebenarnya produk MPR. Maksud saya adalah Pak SBY dan Pak Jokowi bisa menjadi presiden karena adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini MPR tidak boleh diam saja, berpangku tangan, menonton. Nggak bisa, karena harus ikut bertanggung jawab. MPR harus melakukan sesuatu. Ini persoalan serius. Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan oleh MPR adalah membentuk tim pencari fakta yang bersifat independen untuk memastikan apakah benar asal-usul Pak Jokowi itu bermasalah. Tapi tim ini independen, tidak boleh tim yang direkayasa atau tim yang berada di bawah tekanan. Itu yang pertama harus dilakukan oleh MPR, karena yang paling mungkin untuk melakukannya adalah MPR. Jika kemudian terbukti memang bermasalah, maka harus bagaimana? Dan jika tidak terbukti, juga harus bagaimana? MPR tentu saja tidak bisa diam dengan keadaan negara sekarang ini. Pengacara penggugat ijazah palsu Jokowi tantang KPU, KSP, dan staf khusus Presiden hadir di persidangan. Ahmad Khozinuddin selaku koordinator advokat tim advokasi Bambang Tri Mulyono yang melayangkan gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi meminta agar Komisi Pemilihan Umum KPU tidak beropini jika pejabat sekelas KPU miskin literasi dan mengeluarkan pernyataan primatur tentang pokok persoalan berbangsa yang sangat penting, kata Ahmad dalam keterangan persnya. Dia menilai Idham tidak memiliki otoritas untuk menilai persoalan yang terjadi dalam Pilpres 2019. Idham Holik baru terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU RI untuk periode 2022 dan 2027. Jadi, Idham tidak tahu menahu soal Pilpres di 2019. Lantas, atas dasar apa Idham Holik mengklaim pendaftaran Capres pada Pilpres di 2019 telah sesuai aturannya, tegasnya. Lagi pula kalau KPU yakin telah menjalankan tugas dan bertanggung jawabnya secara baik,
khususnya dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan presiden. Silahkan tuangkan dalam dokumen jawaban, lengkapi dengan bukti-bukti dan serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendapatkan rilis panggilan sidang tentunya, tandasnya. Ahmad juga menantang secara hukum kepada staf khusus Presiden bidang hukum Dini Santi Purwono dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan untuk hadir di persidangan gugatan ijazah palsu. Gugatan klien kami dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat akan disidangkan perdana pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022. Untuk itu penulis tunggu Ade Irfan Pulungan, Dini Purwono dan Ilham Kholik di pengadilan pada tanggal tersebut dengan syarat telah mendapatkan surat tugas atau surat kuasa dari atasan atau lembaga mereka masing-masing, tegasnya. Sebelumnya Komisioner KPU Ilham Kholik menyampaikan pihaknya sudah bekerja secara prosedur. Menurutnya pendaftaran peserta pemilu telah dilakukan merujuk aturan yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh KPU RI periode 2017-2022 dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu di 2019 sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan pemilu. Sementara itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus menggunakan dokumen ijazah SD, SMP, dan SMA palsu. Meskipun pengadukan gugatan merupakan hak warga negara, staf khusus bidang presiden bidang hukum Dini Santi Purwono meminta jangan kerap mengganggu aparat hukum dengan upaya prank. Dini menyatakan mempersilahkan apabila penggugat memiliki bukti yang cukup bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Selain itu dia juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak membiasakan membuat kerja aparat penegak hukum dengan gugatan yang dibuat-buat. Jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar, ucapnya.